Adapun terkait dengan pengaruh dosa dan utang di dalam kehidupan, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari di dalam Kitabus Shalah, ya di dalam sahihnya Kitabus Shalah, bab ad-du'a qabla salam. Di dalam Kitabus Shalah, di dalam bab berdoa sebelum salam, yaitu ketika di tasyahud akhir. Di antara yang dilakukan Nabi adalah menyelipkan doa untuk berlindung kepada Allah dari neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal, yang kemudian Nabi menyelipkan Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal magrom. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda memperbanyak berlindung kepada Allah dari lilitan utang atau dari utang? Maka Nabi menyatakan orang yang berutang itu orang yang meminjam uang, begitu. Ya, kemudian dia kesulitan untuk membayarnya, untuk melunasinya. Maka Nabi mengatakan bahwasanya idza kana ar-rajul gharim haddatsa fakadzab wa idza wa'ada akhlaf. Kalau orang sudah terlilit utang, maka dia kalau berkata, dia akan bohong perkataannya, dan kalau kemudian dia berjanji, janjinya juga suka dia ingkari. Dari hadis ini ada pelajaran. Yang pertama, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW berlindung dari dosa dan lilitan utang. Kenapa dosa dan lilitan utang ini digandengkan? Para ulama menyatakan karena pengaruh dosa dan utang itu sama. Ya, menjadikan seseorang kemudian sulit makan, makan tidak enak, ya, minum tidak juga nikmat. Kemudian tidur juga gelisah. Dia mikir utang, dia mikir kemudian kenapa saya melakukan kesalahan ini, kenapa saya melakukan dosa ini. Ya, sehingga dosa dan utang itu menurut para ulama merupakan faktor yang bisa menjadikan seseorang itu hidupnya tidak bahagia. Ya, jadi tidak bahagia seseorang itu dipengaruhi bagaimanapun itu dengan dosa. Dipengaruhi dengan banyaknya utang. Apalagi utangnya dia tidak mampu bayar. Pada prinsipnya meminjam itu atau menghutang itu boleh. Tapi harus diniatkan. Dia akan bertanggung jawab, dia akan melunasi, dia tidak akan lari dari utangnya, dari pinjamannya tadi. Dia niatkan untuk takut kepada Allah sehingga cepat untuk melunasinya. Dan hukum asal memberi pinjaman, ya, jadi ada orang yang datang, Pak, saya pinjam dulu 100.000. Nah, maka orang yang memberikan pinjaman itu apa? Hukum asalnya dia tidak wajib. Hukum asal meminjam itu boleh, dan hukum memberi pinjaman itu tidak wajib, hukum asalnya. Ya, ini pembahasannya agak melebar nanti ke dalam permasalahan fikih. Ala kulli hal, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya demikian Nabi kita menjelaskan ada dua faktor yang bisa menjadikan hidup seorang itu bahagia. Yang pertama, tidak dililit dengan dosa. Yang kedua, tidak dililit dengan utang. Ya, jadi misal ada orang yang membunuh. Orang yang bunuh itu dipastikan, ya, hatinya tidak akan tenang, dia gelisah, dia khawatir. Demikian juga dengan perbuatan dosa yang lain. Ada kekhawatiran, ada kegelisahan. Sama dengan yang utang tadi. Waduh, besok mau jatuh tempo, malamnya udah tidak bisa tidur, makan tidak enak. Dia sudah gelisah. Nah, maka ini pelajaran yang pertama. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan doa tadi. Kenapa Nabi itu dosanya telah diampuni, mau yang lalu, ya, maupun yang akan datang, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Nabi memperbanyak doa itu? Bahkan kalau dilihat utang Nabi itu utangnya, kalaupun punya utang, iya punya utang, tapi tidak banyak. Ya, Nabi berutang hanya sekedarnya. Misal dalam hadis atau dalam riwayat, demikian sejarah juga mencatat dalam sirah Nabi pernah menggadaikan, ya, misal menggadaikan apa? Tamengnya, perisainya.
Ya. Atau misal dalam riwayat Jabir bin Abdullah disebutkan, yang kemudian Jabir datang ke masjid di waktu duha, Rasulullah kemudian salat duha. Ya, ketika selesai salat duha kemudian Jabir menemui Rasul. Kemudian Jabir mengatakan faqadani wazadani. Nabi membayar utangnya kepadaku, dan bahkan bukan hanya membayar utang, tapi apa, menambahkan, memberikan tambahan. Ya, misal Nabi punya utang, misal nih, ya kalau diuangkan dengan rupiah, punya utang 500.000. Ketika pelunasan, Nabi menambah, misal dengan 500.000 dilebihkan 50.000, jadi 550.000. Ya, makanya contoh dari Nabi kita, kalau memang akadnya tidak disebutkan di awal akan ada tambahan, tidak disyaratkan ada tambahan. Tapi ketika pelunasan orang yang diberikan rezeki, ya misal saya pinjam uang 1 juta. Ketika pengembalian karena ada kelebihan, sebagai tanda syukur saya kepada yang memberikan pinjaman itu, saya lebihkan, Pak, ini saya ada rezeki, ya saya ngasih buat Bapak 50.000. Jadi bayarnya berapa? 1.050.000. Kalau di awal akad pinjam itu tidak disebutkan, maka itu dibolehkan. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini, jadi Nabi kemudian meskipun utangnya sedikit, atau bahkan Nabi sudah tidak punya utang, demikian juga Nabi tidak punya dosa, tapi kenapa Nabi mengajarkan doa itu? Maka yang pertama sebagai satu bentuk tawadhu Nabi, yang kedua sebagai satu bentuk syukurnya Nabi, ya, karena dosa yang telah lalu pun demikian Nabi ibadah, Nabi kemudian salat malam, ya, sehingga ada sahabat yang kemudian termasuk Aisyah istri Rasul mengatakan, ya Rasulullah, dosa Anda itu kan telah diampuni yang lalu maupun yang akan datang, kenapa sih masih melakukan sholat dengan kaki bengkak-bengkak? Maka Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Salatnya Nabi meskipun diampuni dosanya sebagai satu bentuk syukur kepada Allah. Demikian juga dengan doanya Nabi, ya, termasuk berlindung kepada Allah dari dosa dan utang, juga ada unsur untuk kemudian beliau bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga adalah Nabi dengan doa tersebut mengajarkan umatnya, sehingga kalau umatnya kemudian ada yang punya utang, ya, atau umatnya paling tidak yang tidak punya utang juga tidak, kalau dosa sepertinya agak susah, ya, setiap kita tentunya melakukan kesalahan, paling tidak adalah dengan dosa kecilnya, maka Nabi mengajarkan kepada umatnya pentingnya membaca doa tersebut.